kenalin, aku Catherine dan kali ini aku bakal review film Ngeri-Ngeri Sedap. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini udah tayang di bioskop tanggal 2 Juni 2022 kemarin. Nah, kita akan mulai bahas film dengan judul unik ini mulai dari isi filmnya ya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler bisa langsung skip ke bagian reviewnya aja. Nah, film yang disutradari oleh Benedion Rajaguguk ini menceritakan tentang dua orang tua dari keluarga Batak yang bernama Marlina atau biasa dipanggil Mak Domu dan juga Pak Domu. Nah, Mak Domu dan Pak Domu ini memiliki 4 orang anak. Tapi mereka hanya tinggal sama anak mereka yang kedua yaitu Sarma. Sementara 3 anak laki-lakinya yaitu Domu, Gabe, dan Sahat merantau ke Bandung, Jakarta, dan juga Jogja. Nah, karena ketiga anak laki-lakinya ini sudah lama banget gak pulang kampung, Mak Domu ini jadi kangen. Nah, akhirnya Pak Domu dan Mak Domu meminta ketiga anak laki-lakinya ini untuk pulang agar dapat mengikuti acara adat. Tetapi anak-anaknya menolak karena beberapa alasan. Akhirnya Pak Domu dan Mak Domu menyusun rencana dengan berpura-pura bertengkar dan Mak Domu meminta cerai agar anak-anaknya pulang. Nah, akhirnya sesuai rencana, ketiga anak laki-lakinya pulang ke Medan. Setelah anak laki-lakinya pulang, mereka berusaha untuk membuat Mak Domu dan Pak Domu berdamai dan tidak jadi cerai. Tapi Pak Domu ini malah lebih sering membahas tentang kehidupan anak-anaknya. Mulai dari Domu yang punya pacar orang Sunda, Gabe yang kerja menjadi artis, dan juga Sahat yang memilih untuk tinggal bersama warga Jogja tempat dia KKN semasa kuliah. Nah, dengan didikan Pak Domu yang masih tergolong kolot ini, Pak Domu tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh ketiga anak laki-lakinya ini. Bagi Pak Domu, Domu sebagai orang Batak harus menikah dengan orang Batak juga. Gabe yang lulusan hukum juga harus bekerja di bidang hukum. Dan juga Sahat sebagai anak bungsu harus kembali ke Medan dan tinggal bersama kedua orang tuanya setelah selesai kuliah. Hal tersebutlah yang membuat Domu, Gabe, dan juga Sahat jarang pulang ke Medan, hingga akhirnya Sarma malah yang dikorbankan untuk menemani kedua orang tuanya dan bekerja sebagai PNS, walaupun sebenarnya Sarma ingin sekali bekerja di bidang kuliner. Akhirnya kebohongan mulai terbongkar. Domu, Gabe, dan Sahat merasa kecewa karena merasa Pak Domu, Mak Domu, dan juga Sarma membohongi mereka. Nah, tapi parahnya Mak Domu malah minta cerai beneran. Mak Domu akhirnya memilih untuk pulang ke rumah ibunya bersama Sarma, sementara Domu, Gabe, dan Sahat akhirnya kembali ke perantauan masing-masing. Akhirnya setelah merenung dan mengalahkan gengsi dan egonya, Pak Domu menyelesaikan segala masalahnya dengan ketiga anak laki-lakinya, kemudian menjemput Mak Domu di rumah ibunya agar keluarga mereka bisa kembali harmonis. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu review. Nah, hari ini aku bakal review film Ngeri-Ngeri Sedap ini dari segi paradigma, genre, dan subgenrenya. Nah, yang pertama dari segi paradigma. Menurutku, film Ngeri-Ngeri Sedap ini menggunakan paradigma fenomenologi karena mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena untuk melihat persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan. Nah, di paradigma ini, manusia menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialami. Dalam film ini berarti keluarga Pak Domu sebagai orang yang melihat persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan, serta menginterpretasikan pengalaman dengan memberikan makna dari masalah-masalah yang dialami oleh masing-masing individu. Kemudian, review kedua berdasarkan genre dan subgenrenya. Genre dari film ini sendiri adalah drama dan tentu saja drama keluarga karena dari awal sampai akhir mengisahkan tentang keluarga Pak Domu. Sementara subgenrenya sendiri adalah komedi, karena di sela-sela adegan sedih yang bisa bikin kita semua nangis, banyak banget adegan lucu yang bisa bikin kalian ketawa. Nah, itu dia review dari aku. Jangan lupa nonton Ngeri-Ngeri Sedap, karena sekarang udah bisa kalian tonton di Netflix. See you! Bye!